Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina karim. Amma ba'd. Akhwat dimanapun antum berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat wal afiyah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kesempatan. Di antara nikmat tersebut adalah kesempatan memasuki bulan Ramadan. Di tahun ini kita patut mensyukurinya dan mengubah rasa syukur tersebut menjadi sebuah amal ketaatan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana, amin. Kali ini akan kita bahas Ramadan Syahrul Khairi. Ini saya ambilkan cuplikan dari sebuah judul sebuah risalah milik Syekhah binti Muhammad Al-Qasim, yang di antara beberapa karya tulisnya adalah berkaitan dengan Ramadan, ya, yang diberi judul juga dengan Ramadan Syahrul Khairi, yaitu Ramadan bulan penuh kebaikan. Nah, di sini ya saya langsung ambilkan. Di antara muqaddimah beliau di sini menyebutkan bahwasanya kaum muslimin sedang menyambut apa? Khairas syuhur, sebaik-baik bulan, yaitu syahrus siyam, syahr atau bulan di mana kaum muslimin berpuasa, wal qiyami wal qiraah was shadaqat, bahkan di dalamnya berkumpul semua jenis ibadah dari puasa, kemudian qiyam ini adalah qiyamul lail. Kalau di bulan puasa kita sebut dengan tarawih. Wal Quran, ya, di mana kaum muslimin juga membaca Al-Quran karena bulan puasa adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Was shadaqat, begitu juga bulan di mana kaum muslimin berlomba-lomba saling bersedekah. Syahrun tujabu fihi da'awat, di mana bulan tersebut juga adalah bulan dikabulkannya semua hajat, semua doa gitu. Nah, dalam doa ini perlu kita ketahui ada 3 bentuk pengabulan doa. Yang pertama adalah Allah kabulkan langsung sesuai dengan hajatnya. Kemudian Allah gantikan dengan yang lebih baik atau digantikan dengan misalnya dijauhkan dari mara bahaya, atau bentuk pengabulan doa yang lainnya adalah Allah simpan sebagai bentuk amal solih yang kelak akan diberikan ketika di akhirat. Wa tughfaru fihi al-khati'at, dan bulan puasa juga merupakan bulan di mana dosa-dosa diampuni. Ya, tentu di sini adalah bagi hambanya yang memohon ampunan gitu ya. Man adrakahu bi hayati jasadihi wa hayati qalbihi kana adadul faizin. Orang yang sadar penuh ya menghadapi atau menyambut bulan puasa ini dengan jasadnya yang hidup, maksudnya dia artinya dalam keadaan sehat, kemudian hatinya begitu juga artinya hatinya ini betul-betul siap menghadapinya, menyambutnya, mengisinya dengan kebaikan, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Maka sebaliknya, orang yang menghadapinya dengan sekedar jasad saja tetapi tidak dengan hatinya, maka termasuk orang-orang yang khosirin ya. Khosirin ini adalah orang-orang yang merugi. Maka berbahagialah bagi kaum muslimin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaknya kaum muslimin ini berbahagia. Kenapa? Karena mendapati bulan Ramadan itu adalah bagian daripada karunia Allah ya, fadlullah ya. Maka kita hendaknya falyafrahu, bergembira. Kemudian di sini beliau mengutip perkataannya Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyebutkan ketika datang bulan Ramadan, marhaban bimutahhirina minadz-dzunub ya. Marhaban itu ucapan untuk menyambut sesuatu yang datang ya, termasuk diantaranya adalah bulan Ramadan gitu. Beliau menyebutkan selamat datang bimutahhirina ya, pada bulan yang mensucikan kita dari dosa-dosa. Kemudian berikutnya beliau juga mengutip barang siapa memakmurkan atau memuliakan bulan Ramadan tersebut dengan amal taat ya, ketaatan,
maka itu adalah bagian dari takwa. Bagian daripada menghidupkan syiar Allah. Dzalika may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, bulan puasa ya, puasa di bulan Ramadan, kemudian sholat tarawih, makan sahur dan lain sebagainya, ini adalah syiar daripada Islam. Maka barang siapa menghidupkannya, maka ini bagian daripada ketakwaan itu tersendiri ya, min taqwa al-qulub. Di mana puasa itu sendiri juga diwajibkan di bulan Ramadan, tidak dengan di bulan-bulan yang lainnya. Adapun di bulan yang lainnya hanya sifatnya sunnah gitu ya. Nah, di antara hikmah berpuasa adalah kenapa kita kaum muslimin diperintahkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa itu kaum muslimin ya mereka al-qalba yatakhalla lil fikri wa dzikri li'anna tanawul syahawat qad yud'af ketika dia berpuasa gitu ya, maka syahwat-syahwat ini akan melemah, yang kemudian mengakibatkan seseorang itu biasanya lebih jernih dalam berpikir, lebih jernih dalam berzikir gitu ya, artinya dia lebih fokus gitu. Berbeda ketika dengan orang yang tidak berpuasa ya, mungkin di antara syahwatnya itu adalah makan ya, mengisi perut, bagaimana dengan memikirkan sesuatu yang masuk ke dalam perutnya ya, mungkin nyari yang enak-enak dan lain sebagainya gitu ya. Maka ketika dia berpuasa udah nggak mikirin itu lagi, maka fokus hanya untuk berzikir ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kelanjutannya di sini beliau juga menukil perkataan Thabit bin Murrah ya, bahwasanya beliau menyebutkan rohatul jasadi fi qillatit ta'am, bahwa rohah atau istirahatnya sebuah jism itu badan dengan fi qillatit ta'am, dengan sedikit makan. Wa rahatur ruh fi qillatil atham, dan ruh itu sendiri istirahatnya adalah dengan qillatul atham, sedikitnya atham itu dosa ya. Wa rahatul qalbi fi qillatil ihtimam, dan istirahatnya hati adalah dengan sedikitnya perhatian. Maksudnya perhatian di sini bisa jadi perhatian berkaitan dengan dunia, perhatian terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, khususnya adalah untuk akhiratnya. Warahatul lisan fi qillatil kalam, dan istirahatnya lisan itu adalah dengan sedikitnya berbicara. Wasyamu sabrun, dan berpuasa itu sendiri adalah sebuah kesabaran, di mana ketika seseorang itu berpuasa maka berkumpul di dalamnya itu 3 macam sabar ya, di mana seorang yang berpuasa itu tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi dia juga menahan diri dari hal-hal yang sifatnya adalah diharamkan. Karena macam-macam sifat kan ada 3 ya. Di sini as-sabru tsalatsah. Sabar itu ada 3, yaitu sabar dari kemaksiatan, kemudian sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam ujian. Maka 3 sabar ini ada ya, kita dapati pada seseorang yang sedang menjalankan puasa. Maka Masya Allah, ketika mereka berhasil menjalankannya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala daripada orang yang bersabar itu adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada batasnya pahalanya itu ya. Disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 10. Wa qauluhu kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka dikatakan kelak di akhirat, kulu washrabu, makan dan minumlah gitu, dengan tenang, dengan aman, dengan enak gitu ya, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena kalian dahulu telah beramal saleh gitu. Disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 24 ya. Maka fahariyun bil muslim idza arafa thawab as-siyam wa ma yanbaghi fi'lahu. Hendaknya sepantasnya gitu ya, bagi seorang muslim itu ketika mereka tahu fadilah atau keutamaan daripada bulan puasa itu sendiri, hendaknya dia mempersiapkannya ya. Kenapa? Karena bulan puasa itu adalah terbatas ya dibanding hari-hari yang lainnya. Maka hendaknya dia mempersiapkannya, diantaranya dengan
niyah shadiqah, niat yang sangat tulus ya untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga bertaubat ya, warragbah al-jadah fit tazawwud minal a'mali sholihah, kemudian niat yang kuat ya atau azam yang kuat untuk beramal soleh di dalamnya, karena bulan puasa itu hanya ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari saja ya, 30 hari atau 1 bulan dibanding dalam 1 tahun. 1 tahun itu kan 12 bulan dan hanya 1 bulan. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam memuliakan bulan Ramadan itu sendiri dengan ketaatan ya. Maka di sini beliau juga mengutip sebuah hadis ya, in tasduqillaha yasduka, jika kalian itu jujur gitu ya atau maksudnya di sini adalah husnudzan gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu sendiri yasduka ya, yasduka itu adalah akan menolongmu. Artinya ketika seorang itu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, maka Allah akan menolongnya pula. Baik, itu adalah sedikit pembahasan di materi yang pertama ini. Ini adalah tadi ya, yang sudah kita bahas tadi, atau poinnya ya, beberapa poin yang saya sebutkan di atas tadi ya. Bulan Ramadan adalah bulan syam, qiyam, sedekah dan yang lain-lainnya. Kemudian disebutkan dalam surah Yunus, hendaknya kaum muslimin bergembira menyambutnya, tentu menyambutnya dengan amal ketaatan. Kemudian siapa yang memuliakan Ramadan dengan ketaatan, maka itu adalah bentuk menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi satu bekal ya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagian daripada ibadah itu sendiri adalah ilmu ya. Barang siapa yang tidak tahu atau tidak mengetahui keutamaan atau pahala dari sebuah ibadah, maka tentu dia akan berat baginya untuk mengerjakannya. Jadi bisa jadi ini adalah menjadi satu penyebab ya kemalasan seseorang dalam beribadah, itu adalah karena dia tidak tahu keutamaannya atau pahala yang akan dia dapatkan. Taib, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ila liqa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.